Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ini nggak berhenti diperbincangkan ya, Rify. Ya. Apalagi setelah kemarin rekonstruksi, ada penemuan-penemuan baru yang tentunya cukup Fakta-fakta mengejutkan. baru. Betul, fakta-fakta baru yang dilakukan oleh sejumlah pelaku ini. Dan kita akan langsung membahasnya ya, Rify ya. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio, sudah ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana di sini. Selamat pagi, Selamat pagi. Mas Heri. Selamat pagi, Mas, Mbak. Sehat Kemudian juga sudah ada Ibu Ai Mariati, Ketua KPAI. Sehat ya, Bu ya? ya. Pagi sehat. Terima kasih Bu hadir bersama kami. Tiara, yang mencengangkan juga sih sebetulnya dari rekonstruksi kemarin kita sudah membahas hal ini juga. Tapi lebih spesifik lagi begitu ya, bahwa yang selama ini tergambarkan, ini ke Bu Ai kali ya, Bu Ai, tergambarkan bahwa anak yang berkonflik ya dengan hukum berinisial AG ini hampir bisa dikatakan bias lah dari yang namanya keterlibatannya sebagai aktor utama begitu ya kan. Nah tapi dalam rekonstruksi justru malah muncul nih aktivitas-aktivitas yang tergambarkan, dan itu memang jelas dari BAP yang dibacakan oleh pihak kepolisian begitu. Mohon maaf, bukannya ingin menjatuhkan sosok anak ini, tapi kita agak tercengang. Ada merokok di situ dan lain-lainnya. KPAI melihat ini bagaimana mungkin? Ya, itulah salah satu fungsi ya dari rekonstruksi. Jadi apa yang ditulis dalam BAP, hasil detailnya dari penyelidikan ini dimunculkan dalam visual seperti itu, dan tentu ini yang saya cermati juga siapa yang hadir di sana, kemudian bagaimana juga perilaku terhadap AG gitu ya, apakah didatangkan untuk mencocokkan itu kan. Nah tentu ada yang kami lihat informasinya, kemudian dari awal juga sudah ada koordinasi bahwa tidak akan dihadirkan karena dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, baik itu psikologis dan lain sebagainya. Saya kira ini sudah on the track ya, karena kami justru melihat pada jangka panjang dan bagaimana keadaan hari ini yang memang AG pada saat itu sudah ditahan lalu akan dibawa ke tempat rekonstruksi, itu akan lebih menimbulkan situasi yang secara psikologis pasti sangat tidak mudah gitu. Nah di sisi lain tadi disampaikan ada bagian-bagian, tentu sekali lagi kami dan jadi sorotan oleh publik. Iya, itu menjadi sorotan. Kami masuk dalam mekanisme dan proses. Kalau untuk substansi secara objektif dan kemudian apa dari materi ya yang ada, tentu itu bukan ranah kami. Sekali lagi kepolisian. Tetapi kalau melihat proses ini ya, kita juga harus fair gitu ya, harus menyampaikan bahwa ada ruang-ruang yang memang kesesuaian tadi dengan sistem peradilan pidana, di mana anak begitu sangat kuat. Saya kira polisi menempatkan mana yang memang harus terlibat secara fisik dan tidak, dan ini bagian tentu dari koordinasi awal yang kami sampaikan, mari bergerak antisipatif gitu ya, tidak lantas tapi sudah nih bagaimana, saya menghindari sekali, sehingga PMJ saya kira banyak sekali melakukan langkah-langkah koordinasi itu gitu ya, kemudian meminta masukan-masukan, contoh termasuk bagaimana lembaga KPAI juga ya? Iya, walaupun kami tidak hadir di gelar malam itu, tetapi bagian koordinasinya tetap, kemudian juga dengan Balai Pemasyarakatan di situ hadir gitu ya, kemudian juga dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang memastikan bahwa tidak ada secara proses maupun mekanisme yang terdistorsi akan memunculkan situasi-situasi yang itu memperburuk dalam hal ini psikologis, dan memang proses yang akan dilewati ke depannya oleh seseorang yang sedang berkonflik hukum, dan ini anak. Ini sih sebenarnya yang kita gali bersama. Kita sih sepakat ya Tiara ya, kita harus melindungi anak dari segala hal kan begitu. Tapi bagaimana kita mau berupaya untuk mengoptimalkan tujuan mulia tersebut, bila mana memang saya membacakan sedikit ya mungkin ya. Ini adalah ucapan yang disampaikan oleh penyidik di TKP pada hari Jumat 10 Maret pada saat rekonstruksi berlangsung. Pada saat korban sikap taubat. Nah, ini anak AG mengambil korek yang berada di samping bagian kepala depan korban lalu menyalakan rokok. Rokok yang ada diketahui adalah milik anak AG sendiri. Terkonfirmasi ya. Jujur pribadi nih saya gitu kan, saya juga ada anak juga, mirisnya mendengarnya. Kecuali kalau itu misalnya mungkin punya seseorang yang kemudian mungkin dalam konteks intimidasi dia di situ gitu. Tapi itu ternyata milik dia sendiri gitu. Mungkin juga tidak spesifik mengenai kegiatan merokoknya. Iya. Itu terjadi karena pada saat situasi sedemikian rupa harus difokuskan gitu Bu, tapi malah melakukan hal-hal yang kayak menyepelekan seperti itu.
Ya ini sekali lagi ya, anak berkonflik hukum itu kan memang perlu sekali penggalian lebih dalam. Apakah ini menjadi bagian pertimbangan polisi dalam menunjukkan mungkin ya peningkatan status atau bukan? Sekali lagi ini diskresi penyidik gitu. Saya melihat bahwa ruang yang harus betul-betul dipastikan itu adalah mengantisipasi anak semakin jauh terperosok dalam situasi yang secara psikologis dia sangat buruk dan itu justru mengganggu pada penyelidikan selanjutnya, bahkan keterangan-keterangan yang akan diambil. Dalam hal ini saya kira sudah kita saksikan ya bahwa itu kemudian ada peran pengganti, kemudian ada dan perlu diketahui bahwa yang disebut penahanan dalam tanda petik juga memang ini ada sesuai dengan SPPA, sistem peradilan pidana anak, bukan dalam mungkin bui atau jeruji yang dibayangkan secara umum tetapi ini bagian edukasi. Saya terima kasih sekali pada TV One juga hari ini bahwa memang ruang lingkup anak berkonflik hukum ini tetap gitu ya, di dalamnya perlindungannya dengan tanpa harus mengurangi, mendistorsi, bahkan hal yang tidak mungkin dijerat hukum itu tidak demikian, melainkan ada prosesnya gitu, ada mekanismenya sekali lagi yang memang itu harus tetap terlindungi. Oke. Mas Heri, mungkin saya ke silakan. Saya ke Mas Heri. Ini kalau kita melihat hasil rekonstruksi, kemudian juga data-data sementara yang didapatkan, akan sejauh apa sih hukuman ataupun juga ancaman hukuman terhadap AG ini nanti ke depannya? Ya, kalau kita lihat pasal yang diterapkan, izin nanti saya juga bisa dikoreksi jika salah ya kan. Dikenakan juga Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya di pasal 80 dan 76C ya. Kemudian juga ada KUHP 353 dan 354 KUHP. Dan di situ juga ada pasal pembantuan. Nah, kalau pembantuan ini dalam konsepsi hukum pidana berarti dia pelaku tapi bukan pelaku utama kan. Hanya dia membantu akses agar tindak pidana yang dilakukan itu berjalan dengan sempurna saja. Apakah dia memberikan sarana prasarana, ya, dan intinya dia adalah memperlancar proses tersebut. Jadi kemungkinan besar memang pidananya juga tidak akan sama dengan pelaku utama. Betul. Nah, dalam konteks pidana penjara dimungkinkan, tapi bagian yang terakhir sebenarnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 23 tahun 2002. Kalau kita lihat dari rekonstruksi reka adegan kemarin, apa yang dilakukan oleh AG ini kan memang dia tidak melakukan secara fisik ya. Saya tidak melihat tindakannya secara fisik. Tapi ada yang terakhir-terakhir tadi termasuk yang menarik adalah ketika terjadi kegiatan penganiayaan itu, dia ada di TKP dan diam saja sebenarnya, tidak melakukan tindakan untuk katakanlah mencegah yang tidak pantas pada usianya kan begitu. Ya, itu tadi poin yang disampaikan di awal ya. Kemudian hal lain juga yang perlu kita perhatikan adalah reaksinya kan. Reaksinya tadi adalah harusnya kalau memang ini adalah anak dan perempuan, biasanya kan orang yang kita anggap sebagai kaum rentan dan pemahamannya belum terlalu tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Tapi ketika dia dengan tenang menghadapi proses itu dan bahkan sempat memegang handphone yang diserahkan oleh tersangka Shen, nah ini kan juga satu hal yang secara pembelaan nanti harus dicarikan nih mengapa dia melakukan hal itu. Karena kalau reaksi yang harusnya dimunculkan adalah mungkin lari, mungkin berteriak, mungkin histeris dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat dalam pembacaan mengapa kemudian dimasukkan pasal 353 dan 354 ini kan ada kesengajaan, ada juga perencanaan terlebih dahulu. Nah, kontak kepada korban juga akan diperhatikan, siapa yang pertama mengontak dengan dan menggunakan bertubi-tubi itu dilakukan. Dan menggunakan handphonenya siapa kan. Nah, jadi dalam konteks ini kita lihat porsi dari pertanggungjawaban pidananya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan gitu. Oke, kita jeda dulu sejenak ya. Masih akan kami hadirkan lagi dialog kami usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.